Karena batasan satu rakaat itu adalah pas ruku, sedangkan dia tidak mendapati satu rakaat, berarti dia tidak mendapati sholat Jumat. Kalau dia tidak mendapati sholat Jumat, maka dia berarti sholat zuhur, berarti dia kerjakan 4 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 23 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam fima ittafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kita masih di dalam bab yang ke-26, babu salatil jum'ah, dan hadis yang ke-146. An Salamah bin al-Aqwa' radhiyallahu anhu wa kana min ashabi syajarah, qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal jumu'ah thumma nansarifu wa laysa lil hitani dhillun nastadhillu bihi, wa fi lafz kunna nujammi'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalati syams thumma narji'u fa natatabba'u al-fai'a. Salamah bin al-Aqwa' radhiyallahu anhu, beliau termasuk orang yang turut serta dalam bai'at Ridwan,
mengatakan kami mengerjakan sholat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami lantas beranjak dari sholat itu sementara di kebun-kebun belum ada bayangan yang bisa untuk berteduh. Dalam lafal lain dikatakan kami mengerjakan sholat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika matahari telah condong ke barat, kemudian kembali dan mencari tempat berteduh. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Poin pertama di dalam hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Salamah bin Amr bin Sinan al-Aslami. Salamah bin Amr bin Sinan al-Aslami. Jadi itu nama lengkapnya sebenarnya, Salamah bin Amr bin Sinan al-Aslami. Sedangkan Al-Aqwa' di sini adalah gelar untuk kakek beliau, Sinan. Jadi namanya Salamah bin Amr bin Sinan. Al-Aqwa' di sini adalah gelar untuk kakek beliau. Dan Salamah termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang pemberani. Beliau mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Hudaybiyah, yang mana beliau membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di atas kematian. Artinya beliau membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam akan membela agama Islam sampai mati, dan beliau membaiat ini sampai dari 2 kali sampai 3 kali. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Salamah ibn Al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau juga terkenal dengan ma kadzaba abi qat. Kata anak beliau, Iyas bin Salamah, bapak saya tidak pernah dusta sama sekali. Ini adalah akhlak seorang muslim. Al-mu'min la yakdzib fi hayatih. Orang beriman itu tidak berdusta dalam hidupnya. Tanda paling dominan dari keimanan adalah tidak berdusta. Bahkan anaknya Salamah, Iyas bin Salamah berkata, ma kadzaba abi qattu. Bapakku tidak pernah berdusta sama sekali. Kemudian Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu kana yusaffiru lihyatahu wa ra'sahu. Beliau mengecat rambutnya dengan warna coklat, jenggotnya dan juga rambut kepalanya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau memiliki hadis kira-kira sekitar 77 hadis. 77 hadis yang diriwayatkan oleh Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an. Dan di sini disebutkan beliau termasuk orang yang serta dalam bai'at ridwan. Bai'at ridwan adalah membai'at Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Ya, di bawah pohon. Pohonnya ada yang menamakan samurah, ada yang menamakan sidrah. Ada yang menamakan pohon samurah, ada yang menamakan pohon sidr. Dan di situ para sahabat Nabi radhiyallahu anhum membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kisahnya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang diutus ke Mekah untuk menemui orang-orang Quraisy di Mekah agar mengadakan perjanjian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari kota Madinah ingin masuk kota Mekah untuk berumrah, bukan untuk perang. Kemudian tersebar berita bahwa
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang diutus ke kota Mekah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Oleh sebab itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat murka, dan itu sebuah ketidakjujuran, artinya ketidakjantanan dari orang-orang Quraisy. Tapi itu sebenarnya hanya sebatas kabar saja. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian melakukan baiat dengan para sahabatnya radhiyallahu anhum untuk senantiasa mencari darahnya Utsman bin Affan dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jumlah para sahabat pada waktu itu sekitar 1.400 sahabat yang membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon sidr di daerah Hudaybiyah yang disebut dengan baiat Ridwan. Kenapa disebut baiat Ridwan? Baiat yang mendatangkan ridha Allah. Karena Allah menyebutkan baiat ini di dalam surat Al-Fath ayat 18. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridha atas orang-orang beriman ketika mereka membaiat engkau di bawah pohon. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang dari 1.400 itu tidak ada yang tidak membaiat terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali Al-Jad bin Qais. Kecuali Al-Jad bin Qais. Dan itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriyah. Kemudian tempat pohon tersebut sudah disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjadi kesyirikan terhadap pohon tersebut. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliaulah yang memerintahkan untuk menebang pohon tersebut. Maka akhirnya tidak diketahui tempatnya sampai sekarang. Walillahil hamdu wal minnah. Kemudian di sini disebutkan kami mengerjakan sholat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami lantas beranjak dari sholat, sementara itu kebun-kebun belum ada bayangan yang bisa untuk berteduh. Maksudnya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau ada kebun ada dindingnya, ada kebun ada dindingnya. Jika ada matahari kemudian dia condong ke barat atau ke timur, maka akan ada bayangannya. Sedangkan ini sahabat Nabi Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu bercerita, setelah selesai sholat Jumat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dinding-dinding itu belum ada bayangannya, menunjukkan bahwa itu masih sangat siang. Menunjukkan bahwa itu masih sangat siang. Dalam lafal yang lain, kami mengerjakan sholat Jumat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika matahari telah condong ke barat. Kemudian kami kembali maksudnya sudah selesai sholat Jumat dan mencari tempat berteduh. Ya, ini menunjukkan bahwa waktu itu masih sangat siang. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat Jumat dan khutbah Jumatnya itu tidak terlalu lama. Dan ini hadis menunjukkan tentang waktu sholat Jumat. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu sholat Jumat adalah waktu sholat zuhur. Tidak diperbolehkan mengerjakan sholat Jumat kecuali setelah masuk waktu sholat zuhur. Waktu sholat Jumat adalah waktu sholat zuhur. Ya, tidak diperbolehkan mengerjakan sholat Jumat kecuali di waktu zuhur. Waktu zuhur itu kapan? Kalau kita ada tiang, letakkan di atas tanah, kemudian ketika tiang itu tidak ada bayangan sama sekali, maka itu berarti matahari tepat di atas kepala kita. Ketika dia sudah condong ke barat, kemudian timbul bayangan. Nah, disitulah waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur adalah
tergelincirnya matahari di siang hari ke arah barat, ya, ke arah barat. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah disyaratkan untuk sholat Jumat dilakukan secara berjamaah dan tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri. Tidak sah sholat Jumat sendiri, ya. Dan ini adalah syarat dalam sahnya sholat Jumat, dan syarat ini syarat wajib dan syarat sah. Apabila ada orang sholat Jumat sendirian, maka tidak sah sholat Jumatnya, ya, tidak sah sholat Jumatnya. Coba perhatikan sekarang perkataan Imam Ibn Rushd atau Syekh Ibn Rushd rahimahullah di dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Wa amma syurutul wujub was-sihhah al-mukhtassah di yaumil jum'ah fattafaqa al-kull ala anna min syartiha al-jamaah. Adapun syarat wajib dan syarat sah yang khusus untuk hari Jumat, maka seluruh ulama bersepakat bahwa syarat wajib dan syarat sahnya sholat Jumat adalah dikerjakan secara berjamaah. Tidak sah sholat Jumat dan tidak wajib sholat Jumat sendiri-sendiri. Harus dikerjakan secara berjamaah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama peneliti dari mazhab Syafi'i, berkata, wa hakat Darimiyu 'anil Qashani annaha tan'aqid biwahidin munfarid wal Qashani la yu'taddu bihi fil ijma' wa qad naqal ijma' annahu la budda min 'adad wa ikhtalafu bi qadrih. Imam Nawawi mengatakan bahwa ada seorang yang bernama Qashani yang mengatakan bahwa boleh sholat Jumat sendirian, akan tetapi pendapat Qashani ini tidak dianggap karena para ulama berijma', bersepakat, konsensus bahwa syarat sah dan syarat wajib sholat Jumat adalah dikerjakan secara berjamaah. Adapun jumlah jamaahnya berapa banyak, nah ini terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan pada ikhwah ada hadis yang dari Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jamaah. Lihat situ. Salat Jumat wajib dikerjakan atas setiap muslim di dalam salat jamaah secara berjamaah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah dengan apa seseorang mendapati sholat Jumat? Apakah jika dia mendapati khutbah dinamakan sholat Jumat? Apakah jika dia mendapati rakaat pertama dari sholat Jumat dia mendapati sholat Jumat? Ataukah dia dengan apa dia mendapati sholat Jumat? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang dikatakan mendapati sholat Jumat, pendapat yang kita kuatkan adalah ketika dia sholat minimal 1 rakaat bersama imam. Jadi masbuk, rakaat pertama mungkin masbuk, rakaat kedua dia ikut, maka dia dinamakan sholat Jumat. Ya, minimal 1 rakaat dari sholat Jumat dia ikut bersama imam, maka dinyatakan dia sebagai orang yang sudah mengerjakan sholat Jumat bersama imam. Tentunya ketika imam salam maka dia menyempurnakannya. Nah, baik, sekarang kalau ada imam dia dapati ini orang terlambat, mungkin berjualan pentol atau apa, terlambat masuk sholat Jumat. Lalu dia dapati imam sudah tasyahud. Dia dapati imam sudah tasyahud.
Kemudian takbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Lalu sujud. Lalu duduk tasyahud bersama imam. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhaltumul masjida wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Jika kalian masuk ke dalam masjid dan imam dalam sebuah keadaan, maka perbuatlah sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Nah, kemudian imam duduk tasyahud, dia pun takbiratul ihram, lalu duduk tasyahud. Nah, dia menyempurnakannya berapa? Maka jawabannya, karena batasan satu rakaat itu adalah pas ruku', sedangkan dia tidak mendapati satu rakaat, berarti dia tidak mendapati sholat Jumat. Kalau dia tidak mendapati sholat Jumat, maka dia berarti sholat zuhur. Berarti dia kerjakan 4 rakaat. Ya, dia kerjakan 4 rakaat. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan imam yang 3. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Dan di antara sahabat yang berpendapat demikian adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan Anas bin Malik radhiyallahu an. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka raka'atan minas shalah faqad adraka as-shalah." Barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat, maka berarti dia mendapati sholat itu. Sedangkan orang ini tidak mendapati 1 rakaat. Dia mendapati kurang dari 1 rakaat. Dia mendapati hanya 1 tasyahud saja. Maka pada saat itu tidak dinyatakan dia mendapati sholat Jumat. Kalau dia tidak mendapati sholat Jumat, berarti dia mengqadha sholat zuhur, atau dia mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya. Siapa yang ketinggalan sholat Jumat? Apa yang harus dia lakukan? Teguring, atau ada urusan di luar, ketinggalan sholat Jumat. Tentunya ini sebuah kekeliruan ya, dan sebuah dosa besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal jumu'ati tahawunan thalatha jum'in taba Allah ala qalbih." Siapa yang meninggalkan sholat Jumat karena meremehkan sebanyak 3 kali, Allah akan tutup hatinya. Ya. Ada yang mengatakan 3 kali itu berurutan. Karena berurutan berarti ada cara dia untuk tidak berurutan. Ya. Jumat ini kada sholat Jumat. Jumat depan sholat. Jumat ini, Jumat depannya lagi kada sholat Jumat. Berarti kan kada berurutan di sini. Maka riwayat berurutan ini ada masalah. Jadi yang benar adalah 3 sholat Jumat dalam sekali hidup. Kalau dia meninggalkan, maka dikhawatirkan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jawabannya adalah para ulama berijma', dan ingat, ijma' itu salah satu referensi hukum Islam jika tidak menyelisih Al-Quran dan hadis. Dan ijma' yang mu'tabar dan mudah dilakukan, ijma' yang ada pada zaman para salafus saleh, para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in. Adapun setelah mereka agak sulit terjadi. Kenapa? Karena sudah tersebar ulama di mana-mana, sulit untuk mengumpulkan pendapat mereka. Sedangkan syarat ijma' adalah ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkumpulnya kesepakatan para ahli ijtihad dari umat Islam. Ini kan sulit untuk dikumpulkan. Sekarang dunia Islam di mana-mana sulit untuk dikumpulkan. Ahli ijtihad sulit untuk dikumpulkan. Adapun di zaman para salafus saleh sampai kepada tahun 257 masih mudah kita mengumpulkan perkataan dan pendapat para ulama. Yang jelas para ulama berijma' bahwa ala anna man fatathul jumu'ah minal muqimin an yusalliya arba'an.
Imam Ibnul Munzir rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Ijma' mengatakan para ulama berijma' bagi siapa yang ketinggalan sholat Jumat dari orang-orang yang mukim, maksudnya yang hadir tidak safar, bukan dalam keadaan safar, maka hendaklah dia sholat 4 rakaat zuhur. Hendaklah dia sholat 4 rakaat zuhur. Berkata Asy-Syirbini, ulama Islam bermadzhab Syafi'i, la tuqda idza fatathu jum'ah li'anna lam yunqal bal tuqda dhahran bil ijma'. Artinya sholat Jumat jika ketinggalan tidak boleh diqadha karena belum ada dalil mengqadha sholat Jumat, tetapi dikerjakan sholat zuhur dengan kesepakatan para ulama bagi siapa yang ketinggalan sholat Jumat. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan akhir waktu sholat Jumat? Kapan akhir waktu sholat Jumat? Berkata Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah mazhab Hambali. Beliau berkata, wa amma akhir waqtil jumu'ah fahuwa akhir waqtil zuhur. Akhir waktu sholat Jumat adalah akhir waktu sholat zuhur. Nah, kapan waktu sholat zuhurnya? Akhirnya ketika matahari bayangannya memiliki 2 kali dari sesuatu tersebut. Misalkan ada gelas, kita letakkan, kemudian ada matahari menyinari. Nah, bayangan gelas ini bayangannya ke sini, berarti sama kan? Ini 2 kali gelas. Itulah akhir waktu sholat zuhur. Ini mungkin kalau di kota kita tidak terlalu ribet ya untuk mengetahuinya. Tapi kalau di hutan, kalau tidak ada internet, tidak ada apa-apa gitu, bagaimana cara mengetahui ini sudah sholat zuhur atau bukan, masuk asar atau bukan? Nah, caranya tadi dengan cara ya, idza kana dhillu syai'ain. Kalau seandainya bayangan sesuatu itu 2 kali lipatnya, itulah akhir waktu sholat zuhur, dan itu juga akhir waktu sholat Jumat. Ya. Oh, Ustaz, gimana tuh akhir waktu sholat Jumat? Iya, mungkin satu daerah sepakat untuk diakhirkan. Ya, satu daerah sepakat untuk diakhirkan. Akhirnya mereka akhirkan, dan akhir waktu sholat Jumat adalah akhir waktu sholat zuhur. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat jumhur ulama dari Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, bahwa mereka semua bersepakat ala annahu mata kharaja waqtu adh-dhuhri wa lam yusalli al-jum'ah faqad fatat wa tusalli adh-dhuhr. Apabila sudah keluar waktu salat zuhur sedangkan di orang ini belum salat Jumat, maka berarti dia ketinggalan waktu salat Jumatnya, karena akhir waktu salat zuhur adalah akhir waktu salat Jumat. Nah, baik. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang berhadas lalu dia berwudu sampai dia belum kembali sampai orang sholat, jadi pas lagi khutbah sakit parut, lagi khutbah Jumat sakit parut, kemudian dia ke kamar mandi, maka sudah di kamar mandi lawas ya, akhirnya khutbah habis, orang-orang sudah sholat ya, maka para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagaimana? Coba perhatikan sekarang perkataan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Fathul Bari. Wa dhahaba 'ata'un ila anna man hadara al-khutbata faqad adraka al-jum'ah falau ahdatha ba'da hudurihi al-khutbah. Para ulama Atha' bin Abi Rabah, seorang tabi'i, berpendapat
siapa yang menghadiri khutbah, ya sebentar khutbah dia hadiri, lalu sakit parut tadi, maka bagaimanapun dia kembali berarti dia sudah mendapatkan pahala sholat Jumat. Falau ahdatsa ba'da hudurihi al-khutbah, meskipun dia berhadas setelah dia hadir di khutbahnya. Fatawadda, lalu dia berwudu, thumma raja', lalu dia kembali. Waqad faragha al-imam min salatul jum'ah an yusalli raka'atain. Dan imam sudah sholat Jumat. Maka bagaimana orang ini sholatnya? Berapa rakaat? Dua. Kenapa? Karena dinyatakan dia mendapati sholat Jumat. Ya. Maka pada zaman mana di dalam dikejar-kejar, ayolah kasih, sholatnya setumat lagi habis. Ya sudah, yang penting kita sudah dengar khutbah. Ya, siapa yang ingin kita keluar hajatnya kan tidak ada. Maka tenang saja di dalam kan. Orang sudah selesai ya sudah. Yang penting kita sudah dengar khutbah. Kemudian kita berwudu kembali, lalu sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat, sholat Jumat. Kenapa? Karena dia sudah mendengarkan khutbah. Nah, ini pendapat Atha bin Abi Rabah. Ya, ini pendapat Atha bin Abi Rabah. Tapi kalau pendapat jumhur mengatakan enggak. Dia sholat zuhur 4 rakaat. Karena tidak sholat bersama siapa? Imam. Nah, pengen 4 mana? Ya, jumhur lebih kuat. 4 rakaat. Jadi kalau seandainya dia ikut khutbah, kemudian ke belakang, lalu berwudu, lalu ternyata pas sampai masjid sudah selesai sholat Jumatnya, maka dia menurut jumhur, dan ini yang kita kuatkan, dia adalah sholat zuhur 4 rakaat. Karena sholat Jumat itu dilakukan secara berjamaah, dan jumlah rakaat sholat Jumat berapa? 2 rakaat. Tetapi dia sekarang sendirian, berarti dia sholat 4 rakaat. Jadi pendapat jumhur yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehkah orang ketika imam naik ke atas mimbar untuk berkhutbah, lalu dia ada darurat hajat ingin keluar, bolehkah dia keluar untuk membuang hajat? Nyata boleh. Kalau tidak diperbolehkan berbahaya. Ya. Nah, ini bolehkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, "Wa man ra'ifa wal imamu yakhtub wahtaja ila al-khur falyakhruj." Barang siapa yang dalam keadaan punya hajat sedangkan imam sedang berkhutbah dan dia perlu keluar, dia punya hajat keperluan, keluar, maka pada saat itu boleh dia keluar. Wa kadzalika man 'arada lahu ma yad'uhu ila al-khuruj. Dan demikian pula apabila dia ada sesuatu yang diperlukan untuk keluar karena sangat terpaksa, maka dia boleh keluar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Apakah harus izin dengan khatib? Keluar dulu lah. Enggak, tidak perlu. Dia keluar saja langsung. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan di dalam agama kesulitan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Ini yang saya sering katakan, kalau seandainya orang ibadahnya itu sulit, itu pasti bukan dari Islam. Ya. Seperti zikir sambil berputar-putar, itu pasti bukan dari Islam. Itu kai-kai kena kawa, apalagi ini, pasti bukan dari Islam. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang sulit-sulit bukan dari Islam.
Karena Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal din yusrun lan yushadad din illa ghalabah." Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada yang mempersulit dalam agama kecuali Islam mengembalikan kepada kemudahan. Nah, sekarang kita baca hadis yang terakhir di dalam bab salat Jumat. Hadis yang ke-147. Sudah azan? Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaum al-jum'ah alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'alal insan al-insan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat subuh pada hari Jumat, membaca alif lam mim tanzil surat as-sajdah dan hal ata 'alal insan surat al-insan. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering bahkan selalu di salat subuh hari Jumat membaca surat Alif Lam Mim Tanzil, surat As-Sajdah dan surat Hal Ata 'alal Insan, surat Al-Insan. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah surat As-Sajdah, rakaat kedua setelah Al-Fatihah surat Al-Insan. Nah, dan ini hukumnya dianjurkan, tidak diwajibkan. Ya, hukumnya dianjurkan dan itu adalah pendapat jumhur, mayoritas para ulama rahimahumullah ta'ala. Kemudian tapi Imam Malik mengatakan dimakruhkan membaca itu. Kenapa? Sababuha khasyat at-takhlid 'alal ma'mumin. Dikhawatirkan akan menjadi rancu di tengah kaum mukminin. Karena tidak semua orang tahu hukum sujud tilawah. Tidak semua orang tahu hukum apa? Sujud tilawah. Saya punya cerita menarik tentang hal ini. Suatu ketika saya diminta oleh panitia di Jakarta untuk menjadi tim lekat the Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Hasim. Kemana saja Syekh, antum harus mengikuti. Saya bilang siap insyaallah. Suatu subuh kita keluar, saya masuk mobil di sebelah sini, beliau masuk. Dan beliau langsung bilang, Ahmad, nanti tanya kepada pengurus masjid. Apakah mereka biasa kalau subuh Jumat membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan? Saya bilang hadir ya Syekh. Datang ke masjid kita, sholat 2 rakaat sebelum subuh, langsung saya tanya pengurusnya, sudah biasa belum baca As-Sajdah dan Al-Insan? Pengurusnya jawabnya apa? Dulu kita pernah mengerjakan, lalu diprotes oleh jamaah karena kelawasan. Ya. Oh iya sudah, saya beritahu ke syekhnya, ya sudah. Akhirnya kita sholat, pas iqamah, kemudian imam di masjid itu yang maju. Ternyata imam itu baca surat As-Sajdah, tapi bacanya dari mana? Dari mulai ayat setelah sujud tilawahnya. Jadi sujud tilawahnya malah ditinggal. Dari mulai tatajafa junubuhum itu. Ya. Dan bacanya salah-salah, kemudian pelan. Ini saya bilang dalam hati ini marahin Syekh. Dan saya yang pasti dimarahin. Ya. Habis itu rakaat kedua baca surat As-Sajdahnya, sisanya. Jadi dia baca setengah. Yang terakhir dia baca di rakaat kedua. Akhirnya setelah selesai sholat kita kajian. Saya menerjemah, Syekh kajian. Masuk mobil, saya sudah ada firasat. Masuk mobil, Syekh langsung bilang ke saya, "Lau alimtu annahu shalla hakadha fala usalli bin nas. Karihtu an atrukas sunnah." Kata beliau,
kalau saya tahu beliau sholat begitu, mendingan saya yang imam. Saya benci meninggalkan sunnah karena manusia. Ya, ini pelajaran menarik. Meskipun hukumnya sunnah, tapi kerjakanlah. Karena itu sunnah. Karena itu ajaran Rasul SAW. Kerjakanlah. Kata beliau kemudian menjelaskan lagi. Saya bisa sholat lebih cepat daripada dia dengan surat As-Sajdah yang sempurna dan surat Al-Insan yang sempurna rakaat pertama, rakaat kedua. Naam ya Syekh. Saya cuma bilang naam ya Syekh. Ya, nggih kita ya. Nah, ini pelajaran menarik. Karihtu an atruka sunnah min ajlin nas. Itu menancap dalam qalbu. Saya benci meninggalkan sunnah karena takut manusia. Nahnu na'budullah wa la na'budun nas. Kita beribadah kepada Allah bukan kepada manusia. La nakhafu law fillahi lawmata laim. Jangan pernah takut menegakkan kebenaran dari agama Allah walaupun ada orang mencela siapapun dia. Baik. Jadi tadi pelajarannya adalah disunnahkan untuk membaca surat As-Sajdah pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah pada salat subuh dan surat Al-Insan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah pada salat subuh Jumat. Di hari Jumat maksudnya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan itu pendapat jumhur rahimahullah, dan ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Dan Imam Malik tadi rahimahullah ta'ala mengatakan dimakruhkan. Kenapa? Karena khawatir orang-orang akan bingung. Ya, khawatir orang-orang akan bingung, menganggap bahwasanya ini tambahan sujud. Nah, ini ulun punya cerita menarik juga. Jadi waktu itu di bandara, biasa kalau di bandara gitu kejadiannya. Lagi asik-asik duduk, langsung datang. Wah, alhamdulillah bertamu lawan Ustaz. Ulun biasanya melihat di YouTube aja. Padahal lagi makan tuh, ini pasti kerja di makan juga nih. Tapi akhirnya cerita, Ustadz, di Banjar tuh orang banyak melakukan bid'ah. Hanyar tadi ulun sholat subuh, subuhnya aneh. Hari Jumat tuh, nah, biasa kan keluar kota hari Jumat. Gimana Pak sholat subuhnya? Jadi habis Al-Fatihah baca surat, langsung sujudnya, kada berukuan. Ini bid'ah ajaran mana lagi ini? Dalam hati ulun pian nang tersalah. Yang menarik ya, jadi dia bingung kan, bingung. Dan ini faedahnya nanti akan saya sebutkan di akhir. Bingung dia nggak mau mengerjakan sujud. Sudah, dia tunggu aja. Dia berdiri dia sendirian tuh, nggak mau sujud dia. Habis itu orang naik lagi kan, baca lagi baru sholat. Habis itu dia tanya yang di samping, pian tahulah apa yang mereka kerjakan tadi. Yang di samping ternyata menjawab, Pak, aku gini kada tahu di sini. La haula betul. Faedahnya apa? Faedahnya sama sekalinya. Faedahnya adalah pentingnya berilmu agama. Dan Bapak itu sudah baru mengenal dakwah, semangat. Kalau cerita kalau seandainya baru hijrah karena selalu dikuntiti masalah kematian. Hendak kesini kematian, hendak kesini kematian. Alhamdulillah kenal dakwah sunnah. Cuma belum banyak belajar. Maka maksud saya, duduklah di majelis ilmu. Karena al-jahlu dzalil, ini saya sering katakan kepada para santri saya. Al-jahlu dzalil. Kebodohan itu kehinaan. Saking hinanya, orang bodoh tidak rela untuk dikatakan bodoh. Ya, orang bodoh tidak rela untuk dikatakan bodoh. Maka jangan bosan-bosan belajar agama. Ya, luangkan waktu untuk belajar. Jangan mencari waktu luang untuk belajar.
Kapan waktu luang hanya belajar. Enggak. Tapi diatur waktunya biar luang agar bisa duduk di majelis ilmu. Apalagi alhamdulillah sekarang para ustadz-ustadz kita sudah pada turun, ya, pada doktor-doktor, mereka ilmunya yang luar biasa. Ya, alhamdulillah. Sekarang sudah tinggal kita ma'awakinya, mana yang kuat. Kesini, kesini, kesini. Ya. Ini gerimis sedikit, aduh. Ya. Jangan seperti itu. Mahal, ilmu mereka mahal. Ya. Belasan tahun mereka duduk bersama masyayikh itu mahal. Tidak murah. Nah. Jadi yang tadi aku gini kita tahu di sini. Subhanallah. Setiap kali orang saya kisahkan itu pasti tertawa, subhanallah. Baik, sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan di dalam surat As-Sajdah ada sujud tilawah. Apa faidah sujud tilawah? Faidahnya disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah fasajad i'tazala asy-syaitanu yabki. Fayaqul ya wailah. Wa fi riwayati Abi Quraib ya waili umira ibnu Adam bis-sujud fasajad falahul jannah wa umirtu bis-sujud fa abait falyannar. Ya, artinya jika anak Adam membaca surat As-Sajdah atau ayat yang ada di dalamnya sujud, lalu kemudian dia sujud, maka syaitan menyendiri, kemudian dia menangis. Syaitan menyendiri, kemudian dia menangis. Kemudian dia mengatakan, alangkah celakanya aku. Dalam riwayat Abu Quraib mengatakan, alangkah celakanya aku. Anak Adam diperintahkan untuk sujud, lalu dia sujud. Maka baginya surga. Nah, ini keutamaan sujud tilawah. Dan aku diperintahkan untuk sujud, aku enggan bagiku neraka. Nah, ini menunjukkan bahwa keutamaan sujud tilawah saat membaca Al-Quran yang di dalamnya ada sujud tilawah, dan para ulama jumhur kebanyakan bahwa mereka berpendapat ada 14 ayat di dalam Al-Quran yang di dalamnya terdapat sujud tilawah. Dan hukum sujud tilawah sunnah, baik bagi yang membaca Al-Quran yang ada ayat sajadahnya atau yang mendengar. Seperti misalkan guru. Ya, guru kan mendengar bacaannya si murid. Maka ini disunnahkan juga untuk sujud tilawah. Tetapi sekali lagi hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, jika ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi meskipun dia sunnah, maka itu adalah sunnah Rasul, yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pendapat jumhur dari mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan juga sebagian ulama salaf dari para sahabat, di antaranya Al-Auza'i, kemudian Al-Laits bin Sa'ad, dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum juga mengatakan bahwa sujud tilawah adalah hukumnya sunnah, bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah sujud tilawah juga dilakukan walaupun di waktu terlarang, seperti ba'da subuh, sebelum terbit matahari, atau ba'da asar? Apakah dilakukan juga? Terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala. Mazhab Syafi'i mengatakan sujud tilawah dikerjakan di waktu kapanpun, walau di waktu terlarang untuk mengerjakan sholat. Dan ini pendapat pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapat Imam Asy-Syaukani, Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin, bahwa sujud tilawah juga
dilakukan walau di waktu-waktu terlarang. Adapun jumhur dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i mengatakan bahwa tidak boleh sujud tilawah di waktu terlarang. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat ulama peneliti tadi, bahwa sujud tilawah boleh dilakukan di waktu terlarang. Kenapa? Karena dia ada sebab. Sebagaimana kita masuk masjid untuk sholat tahiyatul masjid setelah asar, sholat nggak kita? Sholat, karena ada sebab. Maka kita kerjakan sholat tahiyatul masjid tersebut. Kemudian para ikhwah, ada lagi di sini permasalahan yang berkaitan dengan sujud. Bolehkah sujud tanpa sholat dijadikan sebagai sebuah ibadah? Nanti ranjaklah melihat. Orang sujud saja untuk doa atau setelah doa untuk doa saja tanpa sholat. Pahamlah maksudnya. Ya. Ada hadisnya memang akan hal itu. Hadis riwayat Muslim lagi. Alaika bi kathratis sujud lillah. Hendaknya engkau memperbanyak sujud karena Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdah illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hutta anka biha khati'ah. Sesungguhnya tidaklah engkau sujud karena Allah, melainkan Allah akan angkat derajatmu dan Allah akan hapuskan dosamu dengan sujud tersebut. Dari ini para ulama mengatakan boleh sujud saja sebagai ibadah tanpa harus sholat. Yang menguatkan juga dalilnya sujud tilawah atau sujud syukur. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, tidak dilakukan sujud ya karena untuk doa tanpa sholat atau tanpa ada sebab seperti sujud syukur atau sujud tilawah. Kenapa demikian? Karena belum ada dalil yang memperbolehkannya atau menganjurkannya. Bahkan yang ada dari hadis dari Rasulullah SAW yang mutawatir yang banyak, beliau kalau berdoa mengangkat tangan, bukan sujud. Paham ya? Jadi sujud saja untuk doa tanpa ada sholat, tanpa ada sebab syukur atau sebab sujud tilawah, maka tidak ada dalilnya yang memperbolehkannya ataupun yang menganjurkannya sepengetahuan atau sependek pengetahuan kita, wallahu alam. Bahkan Abu Syamah Al-Maqdisi, ulama Islam bermadzhab Syafi'i, dalam kitab beliau Al-Ba'its ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits mengatakan, wa Imamul Haramain wa Abul Ma'ali dzakara sahibu التقريب عن بعض الأصحاب أن الرجل لو خضع لله تعالى فسجد من غير سبب فله ذلك قال وهذا لم أره إلا له وكان شيخه يكره ذلك. Imam Al-Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini, ulama Islam bermadzhab Syafi'i, kalau tidak salah beliau ulama Islam abad ke-4 atau ke-5 Hijriah. Beliau mengatakan kalau ada seseorang yang tunduk sujud kepada Allah tanpa ada sebab, dia hanya sekedar ingin sujud kepada Allah, maka boleh baginya hal itu. Tetapi kata Syekh Abu Syamah, tidak ada pendapat kecuali beliau yang berpendapat. Ulama lain tidak ada yang berpendapat. Bahkan syekhnya Abul Ma'ali Al-Juwaini memakruhkan hal tersebut. Syekhnya Abul Ma'ali Al-Juwaini, Imamul Haramain, ulama Islam bermadzhab Syafi'i, memakruhkan akan hal tersebut. Jadi wallahu alam para ikhwah, tidak ada ibadah sujud tersendiri, bukan sujud tilawah, bukan sujud syukur untuk berdoa tanpa sholat. Tidak ada. Ya wallahu alam. Nah, selesai bab sholat Jumat, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pekan depan bab sholatul Id, yaitu bab tentang sholat Id. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, ada yang ingin bertanya? Silakan. Ketika khutbah itu kan ada di antara khutbah itu khatibnya duduk, Ustadz. Nah, Kemudian apakah dianjurkan kita membaca doa di antara yang bagi makmumnya tuh, Ustadz? Apakah benar dianjurkan baca doa seperti itu? Kemudian ketika khatib berdoa, apa yang makmum lakukan gitu? Menadahkan tangan atau amin kan, suara amin, atau diam saja, Ustadz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha amma ba'd. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, inna fi yaumil jumu'ati la sa'ah la yuwafiquha 'abdul muslim yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah. Sesungguhnya di dalam hari Jumat terdapat sebuah waktu. Tidaklah seorang muslim berdoa pada waktu tersebut kecuali bertepatan dengan Allah mengabulkan doa, kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Berdasarkan hadis ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama, kapan waktu mustajab di hari Jumat? Ada yang mengatakan dari mulai khatib naik ke atas mimbar sampai selesai sholat Jumat. Berarti kalau sampai selesai sholat Jumat, berarti termasuk di dalamnya yaitu antara dua khutbah, dia boleh berdoa. Ini pendapat sebagian ulama. Ada yang mengatakan pendapat yang kedua, waktu tersebut adalah antara dua khutbah. Berarti memang itu dianjurkan untuk berdoa. Dan pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang kita kuatkan, adalah yaitu waktu mustajab tersebut setelah sholat asar sebelum maghrib di hari Jumat. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Faltamisuha akhir sa'atin ba'da salatil 'asr." Maka carilah waktu mustajab tersebut untuk berdoa setelah sholat asar di akhir waktunya. Nah, kalau begitu bagaimana Ustaz? Apakah kita berdoa di antara dua khutbah? Jawabannya tidak disyariatkan secara khusus. Tidak ada dalil secara khusus berdoa di antara dua khutbah. Cuma kebiasaan imam kadang-kadang kalau setelah khutbah pertama atau di penghujung khutbah pertama, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfiruh, beristighfarlah kalian. Nah, karena diperintahkan oleh imam beristighfar, maka kita pun beristighfar. Tapi secara khusus berdoa di antara dua khutbah, saya belum dapati dalil. Belum dapati saya dalilnya bukan berarti tidak ada. Makanya saya katakan belum ada riwayatnya sependek pengetahuan saya. Tetapi jika dia ingin berdoa secara umum ya diperbolehkan saja. Lalu kalau khatib berdoa, apakah makmum mengaminkan? Jawabannya tidak. Karena kita diperintahkan untuk mendengarkan khutbah. Ya. Karena kita diperintahkan untuk mendengarkan khutbah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit faqad laghawt." Jika di hari Jumat engkau mengatakan kepada temanmu yang di samping, diam, dengarkan khutbah, itu berarti kamu sendiri sedang melalaikan pahala sholat Jumatnya. Jadi tidak mengucapkan amin, tidak mengangkat tangan. Wallahu a'lam. Dalam sholat berjamaah imam ketinggalan satu rakaat dan setelah itu salam. Setelah itu diberitahukan oleh jamaah bahwa imam kekurangan satu rakaat, lalu ingin menambah satu rakaat dan setelah itu sujud sahwi. Pertanyaannya, ada jamaah setelah salam menambah satu rakaat sendiri, apakah sikap jamaah itu dibenarkan? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena dia yakin bahwa imam kurang sholatnya. Maka dia berarti berimaman sama orang yang sholatnya kurang. Otomatis dia menambah satu rakaat. Kalau tidak, belum gugur kewajiban dia. Nah, dan imam lupa itu hal yang biasa. Karena jangankan manusia biasa, Rasulullah SAW lupa. Dan beliau bahkan lupa sholat zuhur 2 rakaat. Habis itu ngobrol lagi. Habis itu beliau mengatakan lam tuqsar wa lam ansa.
sholat zuhurnya tidak diqasar, dan aku tidak lupa. Artinya beliau begitu percaya diri bahwa sholat zuhur sudah dikerjakan dengan maksimal. Jadi itulah manusia. Ya, lupa itu salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dicela kalau imam sedang lupa, mungkin lagi disangiti bini, mungkin poligami, kada bully, ada macam-macam imam. Ada sana? Ada pertanyaan lain? Silakan. Mana? Oh iya, Mas. Tafadhol. Bismillah. Ustaz, belum tanya nih. Metode ijma ulama seperti apa, Ustaz? Apakah pendapat itu tidak ada perselisihan di saat itu? Apakah ulama saat itu berkumpul, Ustaz? Bismillah, walhamdulillah. Makanya saya katakan tadi, kita harus dudukan dulu pengertian ijma itu apa? Ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mas'alatin min masailid din. Kesepakatan ahli ijtihad, bukan hanya sekedar ulama ya, ahli ijtihad. Tidak semua ulama ahli ijtihad. Ahli ijtihad dari umat ini setelah wafatnya Rasulullah SAW dalam salah satu permasalahan agama. Nah, ini ijma bisa terjadi dengan mudah di zaman para sahabat. Adapun di zaman setelah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, apalagi setelah mereka, ini agak sulit terjadi. Kenapa? Karena yang namanya ijma kan harus mengumpulkan kesepakatan para ulama. Pendapat-pendapatnya harus dikumpulkan. Nah, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah mengatakan ijma' yang mu'tad, yang dianggap adalah ijma'nya para salafus saleh. Sedangkan yang setelah mereka susah karena umat sudah tersebar kemana-mana. Mengumpulkan ahli ijtihadnya susah. Itu poin pertama. Poin yang kedua, ijma' ini harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, ijma' ini apakah bisa dibatalkan? Jawabannya adalah kalau pembatalannya sebelum terjadinya ijma' bisa. Tapi kalau pembatalannya sesudah terjadinya ijma' enggak. Kita katakan sudah didahului oleh ijma'. Paham ya? Jadi misalkan terjadi ijma' di tahun sekian bahwa para ulama sepakat seluruhnya begini. Ada orang datang belakangan membatalkan ijma' ini. Ini tidak dianggap pendapat yang belakangan ini. Yang dianggap adalah apabila ada sebelumnya. Itu pun sebelumnya harus orang yang ulama yang benar-benar mu'tabar, yang benar-benar besar dianggap pendapatnya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Dan itu antum akan dapatkan di dalam usulul fiqh. Ya, mungkin Ustaz Haikal ngajar di Masjid Imam Syafi'i. Ya, itu. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Oh, ini dulu pakai mic sudah ada. Tafadhol. Terima kasih. Salat Jumat itu apa boleh sampai 2 kali atau 3 kali, Pak? Karena keterbatasan masjid, misalnya. Itu satu. Terus yang kedua, tadi kita melakukan kunut nazilah. Jadi apakah boleh? Apakah di mengaminkan itu, Pak? Ada yang berpendapat tidak, kita dalam salat tidak boleh mengaminkan gitu ketika kunut nazilah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Apakah boleh sholat Jumat di dalam satu masjid diulang karena keterbatasan tempat? Jikalau tidak keterbatasan tempat maka tidak boleh. Harus satu waktu. Tapi kalau seandainya keterbatasan tempat ingin diulang tidak mengapa. Karena darurat, ad-darurah tubihul mahdhurat. Keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang. Asal hukumnya sholat Jumat dikerjakan 1 kali. Wallahu a'lam. Kemudian kunut nazilah
Ini adalah kunut yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sesuatu yang sulit menimpa kaum muslimin. Dan kita sekarang yang bisa kita lakukan untuk kaum muslimin Palestina, terutama di Gaza, adalah berdoa. Dan saya berharap jamaah saya yang ngaji sama saya, jangan terlalu membuka diri atau terlalu lancang untuk mengatakan macam-macam tentang apa yang terjadi. Cukup kita berdoa. Tidak usah debat sana sini, mana pemimpin Arab, mana pemimpin kaum muslimin, mana pemimpin. Nah di sini masih makan nasi kuning untuk nyaman-nyaman, sudah tidak usah perlu debat. Doa aja doa. Ya, yang kaya silahkan berinfak, tapi yang benar-benar sampai ke sana. Ya. Nah, berdoa yang paling utama dan kemudian bersedih atas kejadian yang di sana. Ada riwayat tapi lemah bahwa diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yahtam bi amril mu'minin falaysa min." Barang siapa yang tidak memperhatikan keadaan kaum mukminin maka bukan darinya. Riwayat yang lemah ini dikuatkan dengan riwayat yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwu tada'a sairul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan orang-orang beriman dalam saling menyayangi, mengasihi, melengkapi, merahmati, ini seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain tidak bisa tidur dan merasakan rasa panas. Nah, itulah yang terjadi kepada diri kita sekarang. Mereka orang-orang beriman, bighaddin nazar, menutup segala permasalahan apakah mereka dari kelompok ini, tapi mereka sekarang orang beriman yang ditindas. Maka tugas kita mendoakan agar mereka diberikan kemerdekaan, agar mereka diangkat musibahnya, kemudian agar mereka diterima amal ibadah mereka, dan seterusnya. Nah, jadi itu kunut nazilah. Nah, makmum bagaimana sikapnya? Sikapnya adalah mengamini. Sebagaimana kunut di waktu witir. Allahumma hdina fiman hadait wa afina. Itu diamini. Tapi ada beberapa lafaz di dalam kunut nazilah itu tidak perlu diamini seperti yang saya baca tadi. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimul ahzab. Itu kan Allah. Ya Allah yang menurunkan Al-Quran, yang menjalankan awan, yang menghancurkan musuh. Nah, ini tidak perlu amin. Ini enggak cocok nanti. Ya, berarti amin yang menurunkan kitab, menjalankan awan, menghancurkan musuh. Tapi setelahnya diaminkan. Ihzimhum wansurna alaihim, hancurkan musuh-musuh Islam dan menangkan kami atas mereka. Baru amin. Jadi boleh diaminkan. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustaz tentang ketika kita terlambat datang salat Jumat itu misalnya sudah azan, itu lebih baik kita menjawab azan dulu atau kita langsung tahiyatul masjid? Dan ketika khatib sudah mulai khutbah Ustaz. Nah, itu pertanyaannya sama. Lalu yang kedua, mungkin kan di sebagian masjid itu disediakan air minum Ustaz. Jadi saya pernah melihat itu ada orang yang ketika khatib itu sudah khutbah dia minum gitu. Bagaimana hukumnya Ustaz? Syukran. Bismillah, alhamdulillah. Sebenarnya yang terjadi adalah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW adalah khatib naik ke atas mimbar, kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu setelah itu muadzin mengumandangkan azan. Nah, ketika muadzin mengumandangkan azan, khatib sudah naik ke atas mimbar, maka kita baru masuk. Bagaimana sikap kita? Jawabannya adalah sholat tahiyatul masjid. Mengapa? Karena mendengar khutbah lebih utama daripada menjawab azan. Mendengar khutbah hukumnya wajib, menjawab azan disunnahkan saja. Maka kita sholat
dengan menyederhanakan sholat tahiyatul masjidnya agar kita bisa mendengarkan khutbah. Nah, sebagian orang ada yang kecuali begini, kecuali di beberapa masjid yang azannya 2 kali. Azan pertama bukan ketika imam naik ke atas mimbar, betul? Nah, pada saat itu kalau azan pertama yang di masjid seperti itu, ya sudah dia jawab muadzin. Atau kalau bukan lagi sholat Jumat, dia masuk masjid sedang dikumandangkan azan, sholat apapun, maka dia jawab azan. Karena menjawab azan pahalanya besar, mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu dia doa setelah azan, lalu sholat tahiyatul masjid. Gitu. Wallahu a'lam. Kemudian, nah ini penting ini masalah kontemporer yang harus dibahas. Mungkin bisa media-media sosial untuk memperingatkan akan hal ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man massal hasa faqad lagha." Barang siapa yang memain-mainkan kerikil, karena dulu lantai Masjid Nabawi tidak pakai keramik, pakai tanah biasa. Siapa yang mainkan kerikil pada waktu khutbah Jumat, maka sungguh dia telah berbuat sia-sia. Yang seperti itu aja sia-sia, apalagi sampai minum. Nah ini tidak dibenarkan. Ya, kalau ingin bagi-bagi minum, maka silahkan sebelum sholat atau setelah sholat. Lebih baik setelah sholat. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nah. Bismillah. Ustadz, mohon penjelasan tentang adab atau tata cara yang di keutamaan di dalam waktu asar sampai dengan maghrib. Apakah itu dilakukannya harus di dalam masjid ataukah boleh di tempat lain? Yang kedua, apakah seperti ketika kita wukuf di Padang Arafah sampai menjelang maghrib kita itu, keutamaannya seperti apa? Jazakallah khair. Bismillah, walhamdulillah. Boleh di dalam masjid, boleh di luar masjid. Artinya di dalam kamar. Yang penting dia berdoa. Bahkan dia berdoa di mana saja. Ya. Faltamisuha akhir sa'atin ba'da salatil asar. Maka carilah waktu mustajab tersebut di akhir waktu setelah salat asar. Waktunya mendekati waktu maghrib, berdoalah. Di masjid boleh, di kamar boleh, di jalan boleh. Kita sedang ngerjain sesuatu, kita berhenti dahulu kemudian kita berdoa boleh. Yang penting gunakan untuk berdoa. Adapun keutamaannya tadi dikabulkan doanya. Apakah sama dengan keutamaan kita berdoa di Arafah? Jawabannya tentu berbeda. Di Arafah mempunyai kekhususan tersendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau memanggil Bilal, "Ya Bilal, ausit liyan nas." Wahai Bilal, perintahkan manusia untuk diam agar mendengarkanku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad ghafara li ahli Arafat wa dhamina anhum at-tabi'at." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni untuk orang-orang yang berwukuf di Arafah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang yang berwukuf di Arafah dosa-dosanya dengan sesama manusia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah kita ngeribah orang, pernah kita ini orang, diampuni dosanya dengan wukuf di Arafah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Afidhu ibadi maghfiran lakum wa liman syafa'tum lah." Wahai hamba-hambaku, keluarlah kalian dari Arafah menuju kepada Mekah untuk tawaf ifadah. Ya. Kemudian setelah itu dalam keadaan kalian sudah diampuni dosanya dan orang-orang yang kalian doakan juga dikabulkan doanya. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.